Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Oracle Jawa. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusan, dan diberikan berkah melimpah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Di video kali ini aku mencoba untuk membaca untuk kalian para Leo di bulan Agustus. Di sini aku ingin membuat pembacaan mulai dari general, keuangan, karir, asmara, kesehatan, dan kita akan kasih juga untuk pesan dari malaikat penjaga kalian. Oke. Para Leo, apa yang terjadi dalam kehidupan kalian di bulan Agustus? Leo, kayaknya kamu mulai menyembuhkan diri di bulan Agustus ya, tapi masih emang dibayangi rasa ragu, dibayangi situasi yang belum sepenuhnya terbuka ya. Bisa ini terkait cinta, masa depan, emosi yang kamu tahan ya. Di sini tuh ada harapan penyembuhan ya, ada mungkin kamu diperingatkan kalau kamu itu belum sepenuhnya yakin ya, atau mungkin kamu itu ngerasa masih ada ketidakpastian, ada rasa ketakutan ya. Mungkin kamu ngerasa kayak galau, bingung. Mungkin kamu sedang memasuki masa pemulihan setelah masa sulit. Dan di saat ini itu kayak penuh keraguan ya. Di sini bisa tentang hubungan cinta atau spiritual ya. Energinya itu penuh gairah, spontan, dan tapi di sini juga bisa juga ada ketidakkonsistenan atau seseorang yang datang dan pergi ya. Mungkin kamu menghadapi sebuah koneksi asmara yang cukup intens, tapi masih ada ketidakpastian di dalamnya, dan mungkin seseorang ini membawa cinta di kehidupan kamu, tetapi tiba-tiba dia pergi, menghilang ya, karena ada rasa ketidakpastian di dirinya ya. Di sini Leo, ada emosi yang harus kamu tekan ya, ada kesabaran, ada kekuatan batin yang kamu harus munculkan ya. Kamu diminta untuk tenang dan percaya diri. Di sini ada peluang baru, terutama di keuangan, pekerjaan, atau sesuatu yang bisa membuat kamu menghadapi atau menjalani kehidupan yang stabil dalam jangka panjang. Ini cukup kuat ya bagi Leo untuk menciptakan sesuatu hal yang baru ya. Kamu itu punya kekuatan batin buat menangani apapun, dan semesta ini lagi ngebuka peluang baru ya. Jadi tinggal gimana kamu buat ngadepinnya. Ada proses penyembuhan emosional, tapi juga ada kebingungan dan ketidakpastian ya. Di sini ada hubungan baru. Bisa jadi seseorang yang datang ini masih perlu keseimbangan biar tidak terbawa emosi yang berlebihan, dan
Di sini ada peluang besar yang bisa kamu ambil ya, terutama dalam hal materi dan tujuan hidup. Dan memang kamu harus bisa menggunakan kekuatan dan kesabaran untuk melangkah ke arah tersebut ya. Oke, kita lanjut untuk keuangan para Leo. Kita konfirmasi apakah memang ada peluang yang berkaitan dengan keuangan. Kita lihat ya untuk keuangan kalian para Leo. Di bulan ini kayaknya kamu itu lagi di titik penting dalam keuangan. Mungkin ada keputusan yang cukup besar atau hal yang membuat kamu itu mikir ulang soal uang ya, soal cara kamu mengelola uang ya. Bulan ini tuh bisa jadi momen refleksi apakah kamu itu sudah berada di jalan yang benar buat pengaturan keuangan, apakah perlu ada perubahan di keuangan ya. Di sini kamu itu kayak ada hal yang menginspirasi kamu ya, atau bisa juga ada peluang baru yang bisa datengin uang buat kamu ya. Ini bisa bisnis, proyek, atau mungkin hal baru yang perlu kamu coba untuk lebih berani mengambil kesempatan ya. Di sini itu energinya itu penuh semangat soal keuangan, tapi emang butuh arah ya, butuh disiplin buat benar-benar bisa ngasilin uang ya. Dan kamu itu kayak lagi dalam tahap mempertimbangkan langkah ke depan. Mungkin ini supaya kamu bisa memperluas usaha ya, supaya kamu bisa menentukan untuk berpindah sesuatu hal yang bisa menghasilkan uang ya. Ini tentang merencanakan masa depan dengan baik, dengan bijak, untuk bisa menstabilkan ekonomi kamu ya, untuk bisa menstabilkan finansial kamu ya. Semesta ini lagi ngedorong buat kamu itu naik level secara finansial, tapi kamu perlu membuat keputusan berani dan bertanggung jawab ya. Oke, kita lanjut untuk karir para Leo. Sedangkan untuk karir kamu itu kayaknya lagi ngerasa capek ya, kewalahan, atau lagi ngalami pengkhianatan atau kegagalan di pekerjaan ya. Pekerjaan kamu itu kayak ngerasa mentok banget ya, ngestak banget ya. Kamu kayak ngerasa ditinggalin rekan kamu ya. Di sini tuh ada perasaan udah cukup ya. Kamu itu pengen mengakhiri segala hal, tapi ini juga bisa berarti kamu akan menjalani sebuah transformasi dalam karir ya. Mungkin kamu sedang dihadapkan pada beberapa opsi atau pilihan atau jalan yang bisa kamu ambil, tapi semua itu masih belum jelas ya. Kamu itu masih kayak bingung mau pindah kerja atau enggak, atau mungkin karena banyak tawaran, tapi di sini kamu sedikit takut buat pilih ya. Di sini ada datang bantuan buat kamu
ya. Kamu itu diminta buat bisa menilai apakah kamu sudah diberi sesuatu hal yang jauh sesuai dengan tenaga yang kamu keluarkan gitu loh. Jadi akan datang energi keseimbangan dan bantuan di sini ya. Mungkin dari orang yang percaya ke kamu. Jadi di sini kamu itu diminta buat waspada ketawaran yang masuk ke kamu, dan juga supaya kamu itu nggak nyerah ketika kamu itu ngerasa ditusuk ya, ketika kamu itu ngerasa capek ya di karirmu, di pekerjaan kamu. Oke, kita lanjut untuk asmara kalian yang menikah. Untuk asmara kalian yang menikah ini, vibe-nya ini positif ya. Mungkin kamu dan pasangan kamu itu punya potensi, atau mungkin sudah berada di fase yang damai, yang stabil ya. Kalian itu kayak lagi bersyukur gitu loh, menikmati apa yang sudah kalian bangun bersama ya. Bisa juga kayak dapat momen bagus di bulan Agustus ini yang bikin kalian itu bahagia. Ini bisa perayaan pencapaian atau ada rencana yang lebih dalam. Bisa jadi pasangan kalian ini punya ikatan emosi yang kuat ya. Atau kalian ini lagi merindukan masa-masa dulu ya. Di sini akan ada kebahagiaan, ada kejelasan, ada cahaya yang cukup terang ya. Hubungan kalian itu kayak lebih terbuka, lebih hangat, penuh harapan. Atau bisa juga buat kalian yang merindukan kehadiran anak ya, atau menginginkan kehadiran anak, itu mulai kalian dapatkan di bulan Agustus. Oke, kita lanjut untuk asmara yang berpacaran. Bulan Agustus ini kayaknya kamu mulai dapat kejelasan dalam sebuah hubungan ya. Mungkin ada percakapan di antara kamu dan pasangan yang mulai jujur ya. Atau mungkin ada keputusan penting soal arah hubungan ya. Di sini ada cinta yang tumbuh, yang penuh perhatian, yang penuh kenyamanan ya. Salah satu dari kalian mungkin menunjukkan energi rasa cinta dengan tulus ya. Mungkin karena pasangan kamu itu kayak tertarik secara fisik dan emosional yang terlalu kuat, tapi di sini juga bingung di antara dua pilihan ya. Di sini yang utama itu jujur ya, tapi tidak meledak ya. Dan jangan abaikan insting kamu. Kalau memang merasa kamu itu bingung dengan pasangan kamu, mungkin dia memang sedang ragu ya. Tapi jangan takut pada kejelasan, jangan takut pada keterbukaan, karena kejelasan itu akan membawa kamu ke arah yang benar ya. Entah lebih memperkuat cinta atau malah bisa membuat kamu lebih melepaskan sesuatu hal yang tidak bisa kamu pertahankan ya. Oke, kita lanjut untuk kalian yang single.
Mungkin di bulan Agustus ini buat kalian para single mom, single dad, janda, duda, jomblo ya. Ini kayak nunjukin kalau hati kamu itu lagi nutup ya, karena mungkin luka lama yang belum benar-benar kalian pulihkan. Di sini ada ragu buat memulai untuk mencari pasangan ya. Kamu mungkin bingung memilih antara dua pilihan ya, atau mungkin kamu itu memang menunda untuk menjalin sebuah hubungan ya. Di sini itu kamu kayak lebih milih sendiri daripada menjalin sebuah hubungan tapi setengah hati ya. Kamu itu kayak lagi cari makna cinta yang sejati, bukan sekedar hubungan yang biasa. Atau kamu itu emang lagi ngerasa butuh waktu sendiri sebelum kamu ngebuka hati ya. Di sini itu semesta lagi ngedorong kamu buat beristirahat ya. Jadi jangan terlalu memaksakan dirimu, jangan terburu-buru ya. Ini waktunya buat kamu itu memperkuat untuk mencintai diri kamu sendiri ya. Jika ada orang yang tertarik tapi kamu belum yakin, nggak apa-apa, dengarkan aja isi hatimu ya, dengarkan intuisimu ya. Cinta itu akan datang saat kamu benar-benar siap secara batin ya. Ketika kamu belum siap, kamu belum mantap untuk menjalani sebuah hubungan, maka lebih baik tidak kamu jalani ya. Oke, kita lanjut untuk kesehatan. Di sini tuh ada peringatan penting buat kesehatan kamu ya. Bisa jadi kamu tiba-tiba cedera, tiba-tiba mengalami gangguan fisik ya, tiba-tiba mengalami gangguan mental. Intinya di sini tuh bukan nakut-nakutin, tapi kamu itu biar sadar ya, biar kamu itu bisa mencegah sesuatu yang lebih besar. Kadang emang kamu harus ngambil keputusan besar biar nggak menunda untuk membangun sistem kesehatan dari dasar, baik itu pola makan, mengatasi stres, dan spiritual. Oke, kita lanjut untuk pesan malaikat pelindung kamu. Malaikat pembimbing kamu itu minta supaya kamu itu jangan mudah puas ya, karena ada pilihan lain yang lebih sesuai dengan rencana jiwamu ya. Bisa di hubungan, bisa di pekerjaan, bisa di kehidupan ya. Di sini itu kamu akan mendapati sebuah keberlimpahan. Jadi jangan ragukan bahwa kamu itu layak menerima kebaikan dalam jumlah besar. Tapi untuk menerimanya kamu memang harus berani melepaskan apa yang tidak lagi baik untuk kamu ya. Di sini tunggu ya, tunggu sebentar. Sebentar lagi ini waktu yang tepat buat kamu ya. Saat ini kayak belum gitu loh. Kamu belum waktunya sekarang ya. Kamu itu hampir sampai tapi belum, jangan dulu ya. Jangan sekarang dulu gitu loh. Jadi cobalah untuk lebih tenang, jangan terburu-buru. Semesta, malaikat pelindung, Tuhan itu lagi menyiapkan atau mengarahkan jalanmu ke jalan yang jauh lebih baik ya. Jalan yang penuh keberlimpahan, tapi kamu harus percaya dan bersedia menunggu waktu yang tepat ya. Jangan puas dengan hal yang belum maksimal ya.
kamu bisa mendapatkan lebih dari yang kamu dapatkan di saat ini. Oke, sampai di sini pembacaan kali ini untuk kalian para Leo. Terima kasih sudah menonton tayangan ini. Sampai ketemu di pembacaan-pembacaan berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.